Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gede Wiranata. Saya dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 1080225000037. Pada video kali ini ya, saya akan mereview kembali mengenai soal-soal dari UAS yang sudah saya lakukan, yaitu UAS Aljabar Linear. Masuk ke nomor 1. Di sini ada tentukan basis ruang kolom dari matriks berikut ini, yaitu yang matriks yang ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, gampangannya bisa menggunakan yaitu caranya OBE. Nah, tinggal di OBE aja, di OBE kan aja, karena ini kan udah ada 0 nih. Ini udah gampang, tinggal diubah untuk 0 bagian atasnya nih. Tinggal di OBE, terus ketemu yang ini di B1. Ini kan dari ini kan di UBE sini, B2 sama dengan B2/3. Berarti baris 2 sama dengan baris 2 dibagi dengan 3. Ketemu segini. Terus untuk lanjutnya di OBE lagi untuk baris satunya, yang mana baris 1 dikurangi 2 dikali B baris 2. Nah, dari OBE ini tuh bisa kelihatan kalau basis ruang kolomnya itu pada kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Nah, kalau sepemahaman saya, kalau pokoknya yang basis itu berarti ada 100, 100. Di sini kan 100 juga. Maka dia basis ruangnya adalah 100,230. Karena ini sama, jadi yang dipakai satu satu aja. Maka dia memiliki basis ruang seperti ini. Lanjut di nomor 2, yaitu sebuah operasi pada ruangan 2 didefinisikan sebagai ini. Tentukan apakah operasi tersebut termasuk RHD atau bukan. Nah, cara untuk menentukan RHD atau bukan, dia langkah awalnya adalah dengan mengecek apakah persamaan ini tuh simetri atau enggak. Nah, cara ngeceknya itu tinggal dibalik aja. Misal ini UV sama dengan U1V1 dikurangi U2V2. Ini yang bagian ini dibalik. V, U. V1, U1 dikurangi V2 dan U2. Nah, ini karena perkalian bilangan real, dia kalau dijejerkan itu, dia bakal simetri. Maka dia terpenuhi. Lanjut dicek untuk aditivitasnya yang mana dengan W sama dengan W1, W2. Nah, tinggal dihitung aja dengan persamaan seperti ini, U tambah V sama W. Dihitung aja, dimasuk-masukin, ini kan ditinggal dikali pelangi aja dan ketemu ini, maka dia terpenuhi. Karena di sini kan persyaratan aktivitas di mana W sama dengan W1 sama koma W2. Dan di sini masing-masing dia ada W-nya. Selanjutnya dengan dicek untuk homogenitasnya untuk skalar C. Ini masuk ke C, C-nya di bagian U-nya. Tinggal dimasukin, tinggal dikali pelangi aja dan ketemu ini dan hasilnya adalah maka terpenuhi. Lalu dicek juga untuk positivitasnya. Nah, di positivitasnya ini karena dia gagal memenuhi karena terdapat vektor yang tidak nol. Contohnya nih kayak U sama dengan 0,2 yang mana menghasilkan U, sama dengan 0 kali 0 dikurangi 2 kali 2. Hasilnya adalah negatif 4 kurang dari 0. Nah, karena dia tidak terdapat vektor yang nol, maka dia tidak terpenuhi lah untuk positivitasnya. Jadi dia operasi ini tuh bukan termasuk RHD. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada di soal nomor 3. Manakah dari himpunan berikut ini yang merupakan himpunan ortonormal atau ortogonal di ruang 3 dan dibuktikan. Nah, sebelum ke
caranya kita harus tahu dulu definisinya apa sih ortogonal itu. Nah, ortogonal itu setiap pasangan vektor itu berbeda memiliki hasil kali titik sama dengan 0. Nah, dan untuk ortonormal itu himpunan tersebut ortogonal setiap vektor yang memiliki panjang sama dengan satunya. Nah, artinya di sini tuh tinggal menggunakan cara dikali aja, dikali ditambah dan dipangkat. Oke, masuk yang ke bagian yang A. Nah, ini A ini kan dikali-kali di sini ketemunya adalah negatif 1/2, 0, dan 1/2. Nah, ketika ditambah adalah hasilnya adalah 0. Nah, dia ini tetap memenuhi. Nah, itu dia memenuhi ortogonal. Nah, kita cek dulu apakah dia juga memenuhi untuk ortonormalnya. Nah, ortonormalnya cara ceknya adalah ini kan kayak tinggal dikali aja. Benar tinggal dikali aja. Kalau nggak salah ya ditambah, sorry, maksud saya ya dikali lah pokoknya, dikali sama ditambah. Nah di sini hasilnya 1, di sini juga hasilnya 1. Nah 1 kalau dipangkatnya tetap jadi 1, maka ini juga terpenuhi dengan ortonormal. Lanjut yang di bagian B juga sama caranya. Ini tinggal kali 0, ditambah dia terpenuhi untuk ortogonalnya, dan untuk ortonormalnya dia juga memenuhi. Ya, nah masuk ke bagian yang C. Untuk ortogonalnya sendiri hasilnya 0, dia kan terpenuhi. Namun untuk bagian ortonormalnya dia tetap tidak terpenuhi. Nah, karena ini ketika ditambahkan, ini kan hasilnya 2. 2 kalau di akar, udah kelihatan di sini, dia tidak sama dengan yang sebelahnya. Yang mana yang ini sama. Maka dia ini tidak terpenuhi untuk bagian ortonormalnya. Nah, untuk bagian D juga ini kelihatan kalau ini dia terpenuhi dan bagian E juga terpenuhi. Caranya tinggal dikali-kali aja dan ditambah. Nah, maka yang tidak terpenuhi ortogonalnya tetapi terpenuhi ortonormalnya ada. Eh, sorry, saya maksudnya yang tidak memenuhi ortonormalnya tetapi terpenuhi juga untuk ortogonalnya. Maka adalah jawabannya adalah yang C. Masuk yang di nomor 4, yaitu gunakan proses Gram-Schmidt untuk mengubah basis S seperti ini pada ruang ini menjadi basis ortogonal B seperti ini berdasarkan hasil kali ruang dalam. Nah, ini tinggal menggunakan persamaan seperti ini. Tinggal disubstitusi aja untuk W1-nya ketemu ini dan W2-nya ketemu ini. Lanjut di bagian nomor 5. Diberikan 3 buah vektor, yang mana di ruang 3 ya U segini, V juga segini, dan W segini. Nah, yang A adalah tentukan apakah vektor W dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Ya, dia menggunakan persamaan seperti ini, tinggal dimasukin aja, kayak W kan di sini adalah 4 min 5 min 7, tinggal 31, ini tinggal dikali-kali pelangi aja, udah. Nanti eh, ketemu 3 persamaan. Ini persamaannya. Nah, di sini di sini K2-nya itu diubah seperti ini agar nanti bisa memudahkan untuk dimasukkan. Nah, ini di sini kan dimasukkan ke K2-nya, tinggal masukin, ketemu K1-nya. Seperti 3/5. Nah, dari K1-nya ini dimasukin lagi untuk ke K2-nya dan ketemu hasil K2-nya adalah 14/5. Nah, dicek juga untuk persamaan ketiganya dan ternyata di persamaan ketiganya ini tuh tidak sama dengan ini. 53/5 tidak sama dengan 7. Maka persamaan ini ketiga ini tidak memenuhi. Maka W tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U dan V. Jika vektor W itu tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Lalu yang di B, tentukan apakah vektor U dan V bebas linear atau tidak. Nah, dua vektor U dan V itu bisa bergantung linear jika salah satunya itu merupakan kelipatan dari yang lain gitu. Misal V sama dengan KU. Ini 1 min 2 4 K dengan ini, dan komponen pertama adalah K segini dan komponen kedua adalah segini.
Namun komponen kedua ini V2 adalah min 2, karena tidak sesuai maka tidak ada nilai K-nya, yang membuat V sama dengan KU. Nah, berarti vektor U dan V ini adalah bebas linear. Lanjut yang di nomor 6, yaitu diketahui transformasi linear dengan transpos sama dengan ruang 2 ke R3. Ini kayak di apa ya, diubah lah posisinya, yang mana dia baris ke kolom jadi kolom ke baris. Tinggal dikernelkan aja seperti ini, dan dari persamaan yang terbentuk dapatkan nilainya adalah X adalah 0, Y 0. Maka T-nya adalah 0 per 0, 0,0 karena dia ditransposkan. Lanjut di nomor 7, diketahui transpos linear yang mana T ruang 2 ke M2 kali 2 dari ini ya pokoknya. Nanti ini tinggal di apa ya, disesuaikan aja. Ini X2, X plus Y min 3, 2X min Y, X2 seperti ini. Terus ketemu matriks A dan matriks 2-nya. Nah, pembuktian atas bebas linearnya itu, jika 3X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Kemudian untuk X tambah Y sama dengan 0, maka substitusi X ke persamaan tersebut, maka jadinya 0. Y-nya 0. Karena hanya mempunyai satu solusi tunggal, maka matriks tersebut tuh bisa menghasilkan SPL yang bebas linear dengan X dan Y bernilai 0. Karena RT dibangun oleh kedua matriks bebas linear, maka dimensinya itu adalah RT sama dengan 2. Lanjut dimasuk di soal nomor 8, yaitu tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks tersebut. Nah, sebelum masuk ke ininya, dideterminankan dulu untuk ini A-nya, untuk matriksnya ini, karena ada persamaan seperti ini, A sama dengan kurangi lambda I. Tinggal dimasukin aja untuk vektornya ketemu. Di sini adalah dua lambda pertama adalah 5 dan lambda kedua adalah 1. Ini dihitung masing-masing lambdanya. Untuk lambda satu sendiri, masukin. Nah, ada ketemu X sama dengan min 3Y. Nah, karena Y-nya di sini diambil ambil 1, misal, terus maka X-nya adalah min 3. Jadi vektor eigennya adalah min 3,1. Lalu untuk bagian yang 5, di sini ada ketemu X sama dengan Y. Nah, ketika Y-nya diambil 1, misal 1, maka X-nya adalah 1. Maka vektor EJ-nya adalah 1,1. Masuk ke soal nomor 9, tentukan matriks P gini pentagonal dengan menggunakan metode diagonal bla 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 bla, seperti ini. Tinggal dideterminankan aja seperti tadi caranya. Karena baris pol pertama terpisah, karena dia diubah ya. Tinggal dideterminankan, ketemu persamaan ini, dan ketemu adalah nilai EJ-nya adalah ini. Nah, untuk nilai EJ-nya ini dihitung lagi, kita hitung mulai dari yang 0 dulu. 0 sendiri ada persamaan yaitu AX sama dengan 0, tinggal disesuaikan aja ini seperti ini, dan ketemu adalah vektor EJ-nya adalah 0,-1 dan 1. Lalu untuk bagian B-nya, karena lambda 3, ini sama menggunakan rumus yang ini, persamaan ini, A sama dengan A min 3. Karena di sini kan tadi 0 ya, maka dia nggak ada lambdanya. Makanya dipakai hanyalah A-nya saja. Karena di sini ada lambdanya adalah 3, maka 3-nya juga dimasukkan. Nah, dimisalkan aja Y-nya itu adalah 0 semua. Nah, ketemu adalah vektor eigennya adalah 1, 0, 0. Untuk yang 4-nya sendiri juga sama. Seperti ini caranya. Telah ketemu adalah vektornya adalah 0,1,1. Sehingga matriks P-nya yang tepat itu adalah P sama dengan seperti ini. Nah, untuk soal yang terakhir, jika V1, V2, dan V3 adalah vektor pada ruangan vektor
dan T sama dengan V, ruang 3 adalah transformasi linear dengan T ini, dan tentukan adalah seperti ini. Nah, untuk cara nomor 10 ini ya tinggal disubstitusikan aja, tinggal dimasukin aja ke dalam ke TV ini, ke T ini, dihitung dan ketemu hasilnya adalah -8, -3, dan 33. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai review kembali UAS-nya ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.